Sekarang di beberapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang amin. Dan saya juga baru sadar tadi pagi bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Mengheningkan. Kenapa jadi tidak ada doa? Tapi saya juga baru sadarnya pagi. Pada malam tadi malam itu cuma ketika mengheningkan cipta, kita diam semua. Doa, tumben doanya diam. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya. Masa tasawuf tangannya keluar dua? Ini tasawuf satu lah, mau gimana kita? Ampun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, edisi briefing pagi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode 11 ya. Dan judul briefing pagi kali ini adalah Candaan Warung Kopi Bikin Dengkul Berkarat gitu. Jadi berapa hari ini teman-teman, ini lumayan heboh lah ya. Media sosial, WhatsApp grup gitu ya. Lumayan heboh gara-gara ada bercandaannya Pak Zulkifli Hasan ya. Pak Zulkifli Hasan ya bercanda lah di depan Pak Prabowo soal inilah ya, soal Pilpres yang terkait dengan agama. Bukan dengan agama sih sebenarnya, dengan ibadah lah ya. Dan bahkan ini kan jokes-jokes seperti ini marak di warung kopi sebenarnya ya. Jokes yang jadi ledek-ledekan antara pendukung-pendukung capres di warung kopi tapi nggak kenapa-napa ya. Selama ini nggak kenapa-napa, tapi ketika misalnya itu disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan, kemudian tiba-tiba ada yang meradang ya, ada yang kemudian mencoba untuk memobilisasi kebencian, mobilisasi agama, mobilisasi identitas ya, untuk demi sekedar pilpres aja. Mereka mau pecah belah lagi bangsa ini hanya demi pilpres ya, jadi kejadian berulang lah. Walaupun saya yakin misalnya efeknya tidak akan terlalu besar, tapi ya kita bahas aja biar ini tidak berlarut-larut. Pak Zulkifli Hasan tuh bercanda soal ada dua hal lah. Pertama, orang kalau habis baca Al-Fatihah nggak ada lagi yang mau ngomong amin gitu ya. Karena amin diasosiasikan dengan pasangan calon tertentu. Yang kedua, itu tahiyat sekarang jarinya nggak satu gitu kan. Jarinya dua gitu. Tapi ini kan bercandaan ya, bercandaan politik yang kemudian kalau di warung kopi nggak jadi masalah ya, bahkan misalnya di tempat-tempat tongkrongan nggak jadi masalah, tiba-tiba ini mencoba untuk dibesar-besarkan supaya terjadi lagi perpecahan. Dan kebetulan sekali bercandaan ini tidak hanya disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan. Bercandaan ini ternyata terlebih dahulu sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Bahkan bercandaan ini sudah viral lebih dulu, disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bersama Anies Baswedan habis debat kemarin. Ya, topiknya persis sama, bahannya persis sama. Tapi kemudian Pak Zulkifli Hasan yang dimaki-maki menistakan agama. Bahkan ada pengurus Majelis Ulama Indonesia yang bilang ini penistaan agama. Ya kan? Mencoba untuk memancing emosi massa. Zulkifli Hasan harus diperkarakan ini karena ini sudah menista agama. Sudah mulai ada WA untuk memobilisasi massa untuk mendemo penista agama. Kalau misalnya Pak Zulkifli Hasan dengan jokesnya ini menista agama, maka Ustadz Abdul Somad dan Anies Baswedan juga harusnya dihukum yang sama, menista agama juga. Terus tiba-tiba pendukungnya Mas Anies berceloteh lah. Ini beda konteks ya. Konteksnya ini, lihat dulu dong pernyataannya. Tiba-tiba banyak yang jadi ahli bahasa, banyak yang jadi ahli konteks, padahal jokesnya sumbernya sama. Materi jokesnya, materi bercandanya di copy paste itu. Sama persis. Jokesnya Ustadz Abdul Somad dengan Anies Baswedan sama persis dengan jokesnya Pak Zulkifli Hasan. Tiba-tiba mereka bilang itu beda konteks. Sama persis. Kalau Anda lihat videonya, ini ditayangkan di awal tayangan ini kan sama persis itu. Di mana beda konteksnya. Kalaupun harus dibilang beda konteks, ya ada konteks yang beda. Pak Zulkifli Hasan bikin jokes
itu sebagai pendukung Prabowo. Ustadz Abdul Somad dan Anies Rashid Baswedan bikin jokes itu sebagai pendukung Anies Baswedan. Beda konteks itu. Jangan tiba-tiba gara-gara beda konteks, gara-gara untuk dukung Anies Baswedan boleh ngejok seperti itu dan sah. Kalau buat dukung Prabowo, jok seperti itu jadi menista agama. Perdebatan-perdebatan ini menurut saya, ini di level bawah, itu jadi bercandaan yang santai aja buat masyarakat. Tapi ketika ada di level atas seperti ini, demi pilpres, kemudian dijadikan sebagai bahan kebencian. Menurut saya ini nggak lagi mikir soal bangsa ini. Ini mikirnya soal ngegas-ngegas aja. Kalau perlu dibikin lagi demo berjilid-jilid untuk menghantam Prabowo. Tapi ya zaman sudah berbeda. Anda nggak akan bisa lakukan yang seperti itu. Yang lebih lucu lagi, ada juga pendukungnya Mas Ganjar. Influencer-influencer topnya Mas Ganjar mencoba memanas-manasi soal ini. Yang menurut saya lucu adalah karena kita tahu dia hari-hari nggak ada religius-religiusnya. Bahkan di kantornya penuh dengan ya minuman-minuman kayak gitulah. Tiap hari sore-sore di ruangan kantornya pada nyekek botol kok. Jadi bar kok kantornya sore-sore tiba-tiba ngomongin soal ini. Mencoba memanas-manasi soal ini. Jadi kan ini nggak ada yang sayang sama bangsa Indonesia kayaknya memang ini. Ya, mereka hanya mempedulikan bagaimana supaya bisa membenamkan orang dengan isu apapun, kemudian nggak peduli kondisi bangsa nanti seperti apa. Nah, buat saya ya, buat teman-teman pendukung Prabowo Gibran, kalau ada perdebatan seperti ini, kita bilang seperti ini aja. Kalau menurut Anda Pak Zulkifli Hasan menista agama, silakan laporkan ke polisi. Begitu Anda laporkan ke polisi, laporan Anda akan kami contek. Persis dengan dalil yang sama, dengan pasal yang sama, dengan tuduhan yang sama, kita tinggal ganti terlapornya aja. Terlapornya kita ganti dengan Ustadz Abdul Somad dan Anies Rashid Baswedan. Saya rasa itu fair. Kalau memang mereka bersikeras bahwa ini menista agama, silakan laporkan Pak Zulkifli Hasan. Nanti kita akan contek laporan mereka dengan kata-kata yang persis sama. Sedalil-dalilnya sama, sepasal-pasalnya sama. Tinggal nama terlapornya aja yang kita ganti. Kita ganti dengan Ustadz Abdul Somad dan Anies Rashid Baswedan. Saya rasa itu fair. Kalau menurut Anda Pak Zulkifli Hasan menista agama, silakan laporkan itu. Karena kita pada prinsipnya tidak menganggap jokes ini untuk dipersoalkan. Ya jokes biarkan jadi jokes. Namanya juga hidup sehari-hari dalam politik. Ya di warung-warung banyak kok terjadi jokes yang seperti ini. Bahkan lebih parah daripada ini dan nggak jadi apa-apa. Nggak kenapa-kenapa, itu bagian dari hiburan masyarakat. Tapi kalau misalnya mereka menganggap ini harus dipersoalkan, harus dituntut dan harus dihukum, silakan laporkan. Karena kita juga bisa melakukan hal yang persis sama, tinggal mengganti nama terlapornya, gitu. Dan sebenarnya kan, ya, kalau kita mau jujur, kita tahu ini dua-duanya jokes. Kenapa itu jokes? Karena nggak ada kejadian yang seperti itu. Kan nggak ada orang kata yang seperti kata Ustadz Abdul Somad di kantor-kantor sekarang kalau habis Al-Fatihah nggak ada lagi yang ngomong amin. Udah takut orang ngomong amin. Yang benar. Iya, kalau bukan jokes itu artinya ngibul. Ini kan jokes dipahami sebagai sebuah gurauan. Kalau dipahami sebagai sebuah gurauan, kenapa di tempat lain Anda nggak pahami juga sebagai sebuah gurauan? Kalau di tempat lain Anda anggap sebagai sebuah penistaan, yang gurauan ini juga harus Anda anggap sebagai sebuah penistaan. Begitu aja. Karena pada prinsipnya, masyarakat itu nggak bodoh, nggak akan tertukar. Walaupun bisa bilang pilih Prabowo dengan angka begini, dengan tangan begini, nggak akan ketukar juga. Walaupun sekian kali sehari kita bilang amin, ya kan kita baca Al-Fatihah, ya 17 rakaat minimal sehari. Kita baca amin tuh. Itu nggak akan ketukar juga pilihannya. Jadi nggak usah takut. Nggak ada juga orang yang tiba-tiba begini, pas tahiyat, nggak ada yang begini. Itu kan cuma bagian dari bercandaan. Jadi politik ini sudah sangat serius kayaknya bagi orang yang merasa emang sudah kalah, ya, sehingga apapun tuh harus dipersoalkan, ya. Sementara buat kita yang sudah leading, ya, yang sudah unggul hari ini, ya kita harusnya lebih slow. Cuman kita kan memang disarankan oleh Pak Prabowo nggak boleh cari lawan. Cuman kalau ada lawan ketemu di jalan, kita juga nggak boleh balik kanan. Ya udah silakan jabanin. Anda mau laporkan silakan. Kita juga bisa lakukan hal yang sama, tinggal ganti nama terlapornya. Kalau mau seperti itu menurut saya fair. Ya, daripada bersilat lidah beda konteks. Maksud Anda apa beda konteks? Konteks yang beda itu cuman Anda mendukung pihak nomor 1, kami mendukung pihak nomor
Dua itu aja beda konteksnya. Soal sumber jokesnya sama persis kok. Gitu. Gitu aja ya yang bisa kita bahas kali ini. Jadi kita nggak usah takut dengan gertakan-gertakan ini. Kalau mereka memang mau jual, kita beli. Kita nggak cari lawan, tapi kalau ketemu lawan di jalan, ayo kita borong. Kita nggak boleh balik kanan. Gitu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.